Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang. Marilah terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Dosen pengampu Dr. Haji Uzi Mikdar, MPD, dibuat oleh Emi Mudiarti, NIM 2030-2021-274, Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ilmu filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat humanisme. Saya dari kelompok 2 ruangan C. Pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan kata aslinya yang diambil dari bahasa Yunani filosofia, artinya harafiahnya adalah seorang pencipta kebijaksanaan atau ilmu. Pengertian humanisme. Humanisme berasal dari kata Latin humanus, dari kata homo yang berarti manusia. Humanisme menurut Ali Syariati berkaitan dengan ekstensi manusia, bagian dari aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok dari segala sesuatu adalah kesempurnaan manusia. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah makhluk mulia yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Humanisme sebagai sesuatu aliran dalam filsafat memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri berarti sifat manusia. Konsep filsafat humanisme. Kebebasan manusia untuk berpikir dan bertindak adalah segala-galanya. Semua bersandar pada kemampuan rasionalitas atau akal manusia dengan segala otoritasnya. Filsafat humanisme mencoba memanusiakan manusia, humanisasi sebagai manusia, karena selama ini manusia tidak lebih dipahami sebagai objek, dikungkung, dibatasi, yang tidak boleh berpikir merdeka. Manusia adalah makhluk yang bermartabat. Manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Sejarah humanisme. Humanisme lahir di Eropa sebagai kritik atas hegemoni agama pada abad ke-14. Humanisme tersebut merupakan reaksi atas peradaban dehumanis. Pada saat itu, kekuasaan didominasi oleh otoritas gereja dan negara dipersatukan, yang di dalam persatuan tersebut manusia harus tunduk terhadap doktrin gereja atas nama Tuhan. Konsep-konsep doktrin dan akhlak ditentukan gereja dan negara sehingga tidak ada kebebasan manusia dalam merumuskan diri dan dunia. Situasi ini dianggap bersifat anti-humanis karena tidak memberi kesempatan pada manusia untuk menggunakan potensi terbesarnya, akal budi, untuk mengatur kehidupannya sendiri. Pada akhirnya, agama, gereja, dan Tuhan menjadi komonenemi dari kaum humanis yang meniscayakan runtuhnya agama demi tegaknya kemanusiaan. Filsafat humanisme dalam pendidikan. 1. Setiap individu mempunyai bawaan untuk belajar. 2. Belajar akan bermanfaat bila siswa menyadari manfaatnya. 3. Belajar akan berarti bila dilakukan lewat pengalaman sendiri dan uji coba sendiri. 4. Belajar dengan prakarasa sendiri penuh kesadaran dan kemampuan dapat berlangsung secara lama dan menyenangkan. 5. Kreativitas dan kepercayaan dari orang lain tumbuh dari suasana kebebasan. Dan terakhir, belajar akan berhasil bila siswa berpartisipasi secara aktif atau disiplin setiap kegiatan belajar. Tipologi humanisme. Pertama, humanisme sekular.
Sekularisme merupakan gerakan yang dalam mengurus dan mengelola kehidupan ini tidak mau mengaitkannya dengan urusan-urusan religius, adikodrati, dan keakhiratan, melainkan mengarahkan diri pada konteks duniawi saja. 2. Humanisme religius merupakan lawan dari humanisme sekular. Humanisme religius melihat manusia dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral, etika, sebagaimana yang lazim terdapat dalam agama. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan saya yaitu humanisme adalah suatu doktrin yang menekan kepentingan-kepentingan manusia dan ideal humanisme pada zaman Renaissance didasarkan atas peradaban Yunani purba, sedangkan humanisme modern menekankan manusia secara eksklusif. Pada awalnya, humanisme adalah gerakan yang visi dan misinya adalah mempromosikan harkat dan martabat manusia sebagai pemikiran etis yang menjunjung tinggi manusia. Humanisme menekankan harkat, peran, dan tanggung jawab menurut manusia. Menurut humanisme, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk lain karena mempunyai rohani. Cukup sekian presentasi dari saya, burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.